Pada saat itu, forum dijadikan sebagai sebuah identitas selain filosofi yang lain, karena kami beranggapan bahwa pada saat itu masih belum ada organisasi yang berawalan kata forum di Amuntai khususnya. Karena kalau sosok mahasiswa hanya belajar di dalam ruang kuliah, maka aktivitasnya kayak gitu: datang, duduk, ngabsen, diam, tidur. Ngorok mungkin bisa. Sampai tegur dosen. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Ketua Umum Forum Literasi Mahasiswa Agung, Saudara Ahmad Munir Mubarak, dan yang saya hormati seluruh pengurus juga anggota Persima Agung dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan materinya untuk sampai di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hanya karenanya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karenanya lah kita dapat merasakan iman, Islam, dan ihsan layaknya minaz zulumati ila nur. Acara Harlah Persima yang pertama dengan tema literasi for victory for a better future. Saat ini kita akan memasuki sesi sharing and hearing, yang mana kegiatan ini adalah bagian dari Harlah Persima yang pertama, dan mungkin akan dimulai oleh Ketua Umum Persima untuk menyampaikan apa sih sejarah terbentuknya Persima ini. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Munir, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang ulun hormati dan sama-sama kita hormati Ketua Umum Ruang Literasi Hulu Sungai Utara, Bapak Dr. Irza Setiawan. Selanjutnya yang ulun hormati seluruh kawan-kawan penggiat dan organisasi literasi lintas daerah, kawan-kawan organisasi literasi Kota Tanjung, selamat datang. Tak lupa yang ulun secara pribadi hormati kawan-kawan pengurus Forum Literasi Mahasiswa Agung periode sekarang. Sebenarnya Harlah Forum Literasi Mahasiswa Agung adalah hal yang ulun secara pribadi tidak menduga bahwa usia Forum Literasi Mahasiswa Agung sudah menginjak umur 1 tahun. Padahal kami menyadari bahwa banyak perjalanan, banyak dinamikanya, banyak tantangannya, banyak yang sudah kawan-kawan pengurus lewati, baik senang, duka, bahagia, sedih, tawa, gembira, atau hal-hal yang lain. Sebenarnya Forum Literasi Mahasiswa Agung berawal dari gagasan penasehat, sekarang menjadi penasehat Forum Literasi Mahasiswa Agung yang bernama Dr. Ahmad Herman SSMM. Kebetulan beliau masih di dalam perjalanan. Sebenarnya gagasan beliau sangatlah sederhana. Bagaimana caranya
mahasiswa ataupun pemuda, khususnya kawan-kawan pemuda Hulu Sungai Utara, mempunyai platform untuk memberikan kritik ataupun saran, gagasan ataupun pemikiran untuk hal-hal yang bersifat kebermanfaatan lah intinya gitu. Jadi gimana caranya gitu, karena secara basic memang beliau adalah salah satu, mungkin sudah ada didiskusikan tadi, bahwa beliau mempunyai latar belakang aktivis 98 yang beliau menyadari dan ulun secara pribadi menyadari bahwa ada gerakan-gerakan massa, khususnya ulun yang saat ini berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin, banyaknya gerakan-gerakan tradisional atau turun-turun di jalan yang dianggap cuma belum mampu melepas keterikatan romansa 98. Itulah yang beliau sampaikan kepada ulun secara pribadi. Makanya oleh karena itu, sehari setelah beliau menyampaikan, kami membuat sebuah perkumpulan bertempat di ZPR Cafe Sungai Malang yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa instansi atau perguruan tinggi yang ada di Amuntai. Stayaraha Amuntai, Stiaraha Amuntai, Istikiraha Amuntai, Istiper Amuntai. Walaupun Stiper pada saat itu mempunyai kesibukan dan tidak bisa berhadir, tapi tanpa mengurangi apapun sinergi antar instansi yang menghadirkan adanya forum literasi mahasiswa agung, dan itu disadari oleh kawan-kawan pengurus semuanya. Nama forum literasi mahasiswa agung sebenarnya banyak pertanyaan, kenapa jarang namanya forum, kenapa jarang ada namanya komunitas, kenapa ada namanya ini, kenapa ada namanya itu, kenapa ada namanya organisasi aja awalnya, kenapa jarang namanya ada unit kegiatan namanya. Nah, pada saat itu forum dijadikan sebagai sebuah identitas selain filosofi yang lain, karena kami beranggapan bahwa pada saat itu masih belum ada organisasi yang berawalan kata forum di Amuntai khususnya. Jadi dengan landasan itu, selain branding, kami membuktikan bahwa forum literasi mahasiswa agung mempunyai caranya tersendiri untuk menyampaikan hal yang bersifat kebaikan, baik kritikan, saran ataupun yang lainnya. Lalu timbullah nama forum literasi mahasiswa agung. Logo ini sebenarnya jujur huruf L, atau juga hurufnya L kan apa gitu. Jujur pembuatan logo kurang lebih sekitar 1,5 bulan, baik secara warna, bentuk, anak huruf L kah, anak huruf F kah, ini itu segala macam, dan banyak perbincangan. Nah, lalu akhirnya kesimpulannya bahwa logo yang ada yang tertera inilah yang dijadikan sebagai kesepakatan logo forum literasi mahasiswa agung. Nah, tujuan forum literasi mahasiswa agung yang sudah tercatat di dalam ADART forum literasi mahasiswa agung adalah sangat sederhana. Kalau ya organisasi itu mempunyai masa atau mempunyai waktu dalam kepengurusan, kami mengatakan bahwa di dalam forum literasi mahasiswa agung keanggotaannya seumur hidup, walaupun banyak kawan-kawan yang lain mempunyai organisasi yang keanggotaannya seumur hidup, tapi kami mempunyai identitas tersendiri, pemahaman tersendiri tentang seumur hidupnya. Jadi mempunyai filosofi tersendiri atau mempunyai makna tersendiri lah tentang arti seumur hidup. Nah, selanjutnya tentang siapa-siapa saja yang ada pada saat itu, kurang lebih pada di ZVRKP itu ada sekitar 14 orangan. Kurang lebih ada sekitar 14 orangan, dan dari jam 1:30 sampai jam 6 sore. Jadi dari jam 1:30 siang diskusi sampai jam 6 sore. Jadi kebetulan orang-orang yang saat ini yang dianggap sebagai inisiator adanya nama forum literasi mahasiswa agung, di sana ada Khairul Najmi. Jadi Khairul Najmi saat ini masih
berjabatan Ketua BEM Setia Raha Stay. Oh itu tadi ada salah kayaknya. Setia Muntai dulu. Ya dah. Ini Setia Stay. Ya terpaksa. Nah, Setia Muntai maaf. Setia Muntai. Selanjutnya ada Muhammad Sam'ani yang lebih kami kenal dengan nama Camut. Nah, selanjutnya di sini ada Katrin dari Setia Raha Muntai. Oh kebetulan Camut dari Setia Raha Muntai. Kalau ada kita WA itu silakan. Selanjutnya ada Saleha dari Setia Amuntai. Ya, ada lagi Raha ya. Nah, aku boleh siapa? Ayo maaf. Nah, jadi ada beberapa kawan-kawan yang lain. Nah, dan maaf, tidak lupa ulun pribadi pun ada di sana juga. Lalu di situ ada pemilihan tentang awalnya Forum Literasi Mahasiswa Agung itu kan ke kepengurusan. Jadi dulu namanya konsorsium. Memakai konsorsium dulunya. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, memang ada hal-hal yang kayaknya ini harus dirubah, lalu mulai didiskusikan, lalu sampai sekarang memakai sistem ada namanya ketua dan ada namanya wakil. Nah kebetulan ulun secara pribadi yang diamanahkan oleh kawan-kawan. Nah selanjutnya arah Forum Literasi Mahasiswa Agung ini arahnya kemana aja? Karena pada saat ini kami ulun kurang ingat, tapi di tahun 2021 kami ada ditawarkan oleh Dinas Kominfo untuk membuat sebuah channel itu namanya. Channel apa kan namanya? Program TV, program TV. Jadi program TV-nya itu ada sudah konsepnya dan kemungkinan besar itu akan dilanjutkan oleh kepengurusan selanjutnya. Nah, jadi sudah ada konsepnya, sudah ada program-programnya yang kayak Pajajaran. Jadi kalau dulu kayaknya mungkin barangkali Pak. Jadi sistemnya itu kolaborasi antara Lapor Pak di Trans 7, ini talk show di Net TV, lawan apa itu satunya lupa. Jadi ada 3 kombinasi program TV yang dijadikan sebagai program TV dari Forum Literasi Mahasiswa Agung. Lupa nama programnya apa? Pandir Bewarna namanya. Tapi karena ada beberapa hal, lalu mencoba untuk itu tunggu dulu, karena kita lebih ada hal yang lebih urgent untuk dilakukan. Makanya setelah seiring berjalannya waktu, Forum Literasi Mahasiswa Agung berkomitmen bukan hanya menjadi pembaca buku, bukan hanya menjadi penggiat literasi, tapi mempersilahkan seluruh kawan-kawan, terus kawan-kawan pengurus dan anggota Forsima untuk silakan kalau ikam hendak berkreasi apapun di Forsima itu silakan. Karena kami tidak mempunyai aturan harus kayak ini, kamu harus kayak ini, kamu harus kayak ini, kamu harus kayak ini. Lalu kayak akhirnya peleburan agar harapannya nama partner atau pengurus, karena biasanya yang ulun pahami dulu waktu di Banjarmasin bahwa kalau yang ada namanya pengurus berarti mempunyai keterikatan dalam satu waktu. Contoh misalnya kepengurusan di tahun 2021-2022, kemungkinan besar di tahun 2022 di tahun 2023 yang ada lagi jadi pengurus. Nah lalu itu akhirnya cuma ada rantai keterikatan tanggung jawab yang akhirnya kawan itu cuma berpikirnya itu kita cuma sebatas partner di organisasi dan selesai. Nah kami di Forum Literasi Mahasiswa itu mencoba, semua kawan-kawan mencoba bagaimana caranya setelah jadi pengurus tetap menjadi kawan, tetap berawaan selayaknya dulu menjadi pengurus, tetap menjadi akhirnya tetap menjadi kawan walaupun sudah hampir pengurus. Nah itu hematnya tentang Forum Literasi Mahasiswa Agung. Ulun izin kira menyampaikan banyak hal, barangkali kalau jadi disampaikan banyak hal kan ada yang jual kan. Mungkin karena kalau ada ditakunin kan itu kan nyaman. Nah mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf banyak kekurangan yang pada penyampaian hari ini.
ulul izin pamit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kena kamera. Sadar ini. Apakah? Sidin julang yang bersaudara. Jangan. Saya akan mengucapkan selamat datang. Sering boleh betul kan? Minuman es ya? Saudara Maula. Sering boleh betul. Terserah dia berangkat. Ininya ada dua teman. Oh sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, tentu kami mengucapkan selamat ulang tahun Suah aja Pak. untuk Persima Forum Literasi Mahasiswa Agung. Kita awali dengan mahasiswa dulu tadi. Mahasiswa, maha itu kan besar, artinya siswa yang besar dengan tingkat kecerdasan yang besar, pola pikir yang besar, literasi yang besar, akal sehat yang besar juga, dan sebagainya. Karena itu yang namanya mahasiswa itu tidak cukup hanya belajar di dalam ruang kuliah, tapi juga belajar di luar ruang kuliah. Belajar diskusi seperti ini kan, belajar literasi, belajar manajemen, belajar memimpin jadi ketua, belajar mengarahkan, belajar public speaking dan sebagainya di luar. Kenapa saya katakan bukan hanya belajar di ruang kuliah, tapi juga belajar di luar ruang kuliah? Karena kalau sosok mahasiswa hanya belajar di dalam ruang kuliah, maka aktivitasnya kayak gitu: datang, duduk, ngabsen, diam, tidur, ngorok mungkin bisa, sampai tegur dosen. Nah, karena kalau kita fokus belajar di ruang kuliah saja, maka ini adalah ciri-ciri dari mahasiswa yang merugi. Kenapa rugi? Karena di ujung nanti mereka hanya akan mendapatkan selembar kertas ijazah, dan masa depan Sarjana kertas. tidak cukup dibangun dengan selembar kertas. Baca sarjana kertas. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi ya kegiatan seperti ini. Kita bukan cuma belajar, dan saya berbicara di sini bukan berarti saya yang paling ini, enggak ya. Mungkin secara usia mungkin paling ini ya. Ketahuan. Saya baru 43, dibalik baru 34 ya. Baru 34. Melompat 3 ketuaan. Baru 34 tahun, alhamdulillah hidup juga 34 tahun sampai sekarang kan. Alhamdulillah masih sehat kan. Mudah-mudahan masih panjang usia kan. Masih bisa berbagi. Baik. Tadi saya sambil dengar temanya ya, literasi for victory, for the better future. Okay. Literasi for victory. Oke. Di sini ada kata-kata future. Future itu kalau bahasa kampung itu kainak lah. Nah, itu masa depan. Karena sifat waktu itu dibagi 3, the past, present, and the future. So if you want to survive, we must prediction how the world will be future. Kalau kita ingin bertahan, kita harus memprediksi bagaimana future itu, masa depan itu bergerak, berjalan, dan terus menyesuaikan diri. Kita coba kaitkan literasi dengan future tadi. Secara filosofi, literasi itu kan dulunya adalah perkumpulan. Republic of Literarian di abad Eropa itu perkumpulan. Ya kayak gini lah diskusi di kafe ya. Kadang mereka saling
berbicara banyak hal, berdiskusi, berdebat, ngomongin apa aja gitu, ya pasti ngumpul. Nah, ngumpul literasi gitu ya. Kalau di Indonesia, literasi itu dulunya adalah kegiatan untuk mengentaskan buta huruf dulu ya, untuk mengentaskan buta huruf itu di Indonesia sampai di tahun 2018 yang saya baca data itu, semakin banyak masyarakat sudah bisa membaca dan menulis, makin banyak. Nah, lambat laun kan yang namanya literasi itu juga semakin berkembang, bukan cuma baca tulis lagi, diskusi, dan berdebat, mendengarkan podcast juga dan sebagainya. Makanya ada literasi buku, literasi digital, literasi macam-macam, forumnya macam-macam. Jadi kalau kita ambil tema tadi for the better future tadi, maka mau tidak mau kita harus terus belajar, terus menyesuaikan diri. Oh, silakan. Ya, izin lanjut ya. Kita diskusi bebas saja, Pak. Baik. Tadi kan ada tema yang saya baca, ada istilah for the better future. Itu artinya masa depannya seperti apa ya. Kalau kita coba bikin sebuah analogi, dulu ada seorang pelukis terkenal, di mana karyanya itu bisa disebut sebagai masterpiece. Dia bisa melukis sebuah objek dengan sangat nyata, dengan luar biasa. Bagaimana dia melukis pemandangan, bagaimana dia melukis objek wajah, sangat nyata sekali. Bahkan bisa jadi hasil karyanya itu dipajang di museum. Kemudian waktu terus berjalan, ditemukanlah kamera, dan karyanya itu sudah tidak lagi menjadi istimewa karena ada teknologi yang sangat canggih yang bisa mengambil objek foto dengan sangat nyata dan jelas. Singkatnya adalah, masihkah kita jualan es batu sementara di rumah sudah merajalela kulkas di mana-mana? Masihkah kita membaca buku sementara buku digital sudah banyak sekali? Masihkah kita dengan aktivitas surat menyurat sementara media sosial sudah merajalela? Tidak ada pilihan selain berubah, belajar, dan terus menyesuaikan diri. Jadi ketika literasi itu bukan hanya sebatas baca tulis saja, tapi bagaimana kita mendapatkan informasi, entah itu dari podcast yang penuh informasi ya, entah itu lewat audiobook ya, buku digital dan sebagainya. Yang penting kita harus menyesuaikan diri ya. Sekarang literasi digital, mau nggak mau kita harus juga belajar hal yang seperti itu ya. Karena saat ini kita bisa memberikan opini kita ya, memberikan ide kita tanpa batasan. Kita ingin memberikan pendapat, bisa lewat posting media sosial, bisa lewat video dan sebagainya. Intinya bagaimana kita belajar dan terus menyesuaikan diri. Jadi kalau kita ada tadi for the better future, sifat waktu terbagi tiga lagi, the past, present, and the future. Jadi kalau kita ingin terus bertahan dan berkembang, mau nggak mau kita harus terus belajar, terus menyesuaikan diri ya. Itu mungkin dari saya singkat saja, mungkin sekitar 35 menit sekitar, cuma setengah jam insyaallah. Oke, selanjutnya mungkin minta arahan ya, bisa dengan Pak Dr. Ahmad, saya beli Pak Ahmad ya. Silakan mungkin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingin mempersilakan dulu kepada ini kawan sohib banget
Kami biasanya kalau di lapangan demo berdua. Sidin mau ngurusin macam-macam. Ini kadang diatur sih diurusannya. Nah, ini biasanya orang tua aja. Nah, jadi biasanya kami di 98, ya sudah 3 lah, 3. Kemudian reformasi 98 kita pertama kali demo itu 95. Nah, itu masalah demo kampus, kemudian ya wani lah bayar itu. Ya lu kebetulan masih kawan nih dalam Sidin terus Manadi. Jadi keseharian Sidin itu lebih banyak ke media-media nyata gitu. Jadi hari ini kawan-kawan sebenarnya masih di dunia maya. Setahun ini literasi hanya di dunia maya ya kan. Nah sekarang Sidin ini sudah di dunia nyata. Jadi kami dulu punya tabloid namanya Tegar. Dan setelah aku jadi pimpinan umum cetak langsung mati. Jadi bahaya juga kalau bisa percetakan. Jadi Sidin ini sengaja tadi bahkan Muntai dan kebetulan hari ini ada acara kita kumpul berada kawan-kawan di Tanjung antara itu kiawannya Ujang. Jadi mengajar di Raha 24 tahun. Nah hari ini aktif mengajar juga di State Syekh Nafis. Dan aku kebagian biasanya bimbing kawan-kawan mahasiswa yang ikut di MTQ biasanya untuk juga lomba-lomba karya ilmiah. Jadi nanti 4 bulan kalah bisa ya. Menurut sampai ke Malaysia lagi, merampatnya se-Tenggara. Kawan Bos Manadi ini kesehariannya kan. Jadi Gebian Sidin melakukan buku, kemudian banyak tulisan-tulisan pictures. Jadi dia tulisan beliau ini pictures. Nah kayak ini nah, kau diulah Sidin dalam satu halaman tulisan kita tabloid gitu. Itu hebatnya nih. Kemudian kita kawan kayak Sidin kalau ulun tuh hari menakut di bibinian aja, ulah berita ya. Gitu. Kalau Sidin nggak ada. Ketawa namanya. Makanya itu pindah kampus pasti kan tuh minimal dapat gambar. Soalnya wartawannya musuh itu aja. Ya profil. Jadi untuk ini kita minta pengalaman Sidin lah. Artinya yang dibutuhkan mahasiswa itu selain membaca kan begini kami gaya bacanya tuh hebat banget tuh. WA tuh mulai jam 8 siang sampai jam 8 malam sampai baca. Kenapa kan? Coba tanya. Kurang depan merah, jadi kan popping ya. Salah satu hal yang paling terbaik dalam sebuah dinamika internet itu ya popping. Kita bukan merah, coba ya 24 pesan bakso ya kan. Baksonya belum datang, itu pasti 24 hihihi. Padahal kalau aja 24. Jadi jauh terasa dekat terasa jauh. Ya kan? Dan itulah dunia yang tidak bisa ini macam-macam. Ketua saya ketua anak kami jadi anak ketua ya sama. Konten ya. Kopi banget makan ngantuk. Olahnya murid juga di Geraha. Jadi kawan-kawan yang di Tanjung sama aja kita lah, ada besar, ada perbedaan. Kita mau ada kawan-kawan lanjut ulang kegiatan, tolong diundang juga kami di sini. Nah, bersatu. Tadi kayak pembelajaran nanti kita tahun ini mau rencanakan kayak apa koalisi antara Persima Amuntai dengan literasi Tanjung itu akan membuat sebuah buku. Tapi perspektifnya mungkin kepada tata kelola lingkungan. Nah, beliau. Jadi kan mungkin aku bantu mendesainkan sistematikanya. Nah nanti urusan dananya bisa dibantu oleh Sidin CSR Adaro. Karena Sidin ini memegang CSR insyaallah. Baik, tentu saja kita akan dengari bersama insyaallah. Mudah-mudahan ada dapat pengalaman ya. Terutama sekali pengalaman yang Ikam dapat ini insyaallah belum ikut gawe. Tapi setidaknya bagi Ikam sudah tahu pengalamannya. Ya. Nah kalau Sidin mungkin lebih pasnya pernah itu untuk urusan tulis menulis di berita. Nah mungkin ini yang bisa kita ambil nanti pelajarannya untuk kita jadikan sebagai referensi lah ya. Karena tidak banyak orang, karena ini kadang dari perkuliahan, kadang dari kurikulum, kadang dari silabus hal seperti ini. Dan jujur aja, aku sampai pada tahap report ini lah kawan nanti ini itu lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan tuh dari hal yang seperti ini. Karena dari kampus itu sekian persen ya, apalagi misalnya kuliah sambil touring ya lah. Kalau hari kalian catat kuliah, kalau bagian kita kan tinggal membuka voice note
selesai. Baca ada tuh di rumah tidak baca informasi. Kalau kami balik ada nulis gitu, sama apa nulis aja. Kalau belum makalah tuh ada bisi buku apa kawan? Cari bisi buku. Jadi bedanya kami lawan generasi begini kami lah, begini kami referensi berhampur di Google kan mencari apa aja ada market bom gitu kan. Ayolah. Nah tapi kalau di dunia kami itu referensi satu-satunya itu buku. Nah sekarang referensi itu bertambah dengan buku elektronik, mobil-mobil itu. Dan itu sayang kalau misalnya pada di download. Aku berencana buku-buku yang di downloadnya Munir itu ada berapa ratus buku. Itu kena anak biayai seorang untuk kita cetak ke Jogja. Jadi akan menjadi buku-buku jadi apa referensinya Porsimu. Murah aja. Aku banyak bisi murid tentang bisi penerbitan di Jogja. Jadi insya Allah karena buku itu dipilih kita saring dulu namanya tanam kaya ekstrim banget gak usah, ya kan? Itu insya Allah. Dan kawan-kawan karena mungkin kita minta satu anggota Persima minimal 5 PDF yang harus disumbang. Jadi kalau yang ada 18 sekali ada lah. Ya kan 20 per 100 buku tuh bayangkan. Emang ya cari duitnya tak? Ya tak? Yang paling penting kalau minta begini kan 5 kita main diksi buku kita aku petakan siapa-siapa orangnya. Minta ya. Oke. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada kawan Mas Manadi untuk memberikan pengalaman. Ini berat nih pengalaman sudah nih berdarah-darah sudah. Demikian silakan. Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebetulnya sebelumnya lah. Ini dadakan yang betul-betul mendadak. Jadi niat hati itu silaturahmi dengan beliau. Ternyata ditodong ke sini. Tadi sempat keguring, bangun guring pulang. Bangun guring di bataknya ke sini. Jadi ini blank sebenarnya. Jadi mohon maaf bila sedikit agak meracau atau apa. Ini apa namanya? Persima kalau dari Tanjung. Oh LPM masing-masing komunitas kampus. Lembaga tes mahasiswa lah. Kalau dengan beliau tidak kenal. Jadi aku dulu wartawan di LKBN Antara. LKBN Antara itu BUMN punya pemerintah. Tahun 2014 selesai, kemudian kami membuat media sendiri. Jadi waktu itu masih tabloid, namanya tabloid itu khusus investigasi. Jadi isinya tulisan panjang semua. Tapi karena biaya cetaknya itu mahal, operasionalnya tinggi, lalu tahun 2018 itu terabaikan. Kemudian 2021 tadi kawan-kawan berinisiatif menghidupkan lagi, tapi dalam bentuk online. Jadi kita lalu mengeluarkan produk tabirkota.com. Itu sebuah media online yang sedikit berbeda dengan media lain. Jadi kita mencoba menyajikan berita tulisan itu dalam 3 bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Banjar. Itu yang belum pernah dilakukan media di Kalsel. Kalau di Jawa mungkin sudah cukup banyak. Nah, media dengan bahasa Jawa itu kalau di Kalsel kita yang pertama. Jadi di tabirkota.com kita selain berita news, kita juga mengakomodir features. Features itu tulisan panjang, jadi cerita. Berbeda dengan cerpen. Jadi kalau cerpen itu dia cerita hayalan, kalau features itu cerita berdasarkan fakta. Jadi kalau beliau ini mungkin sedudukan tuh jadi cerpen. Kalau aku tidak bisa, aku tidak pernah memproduksi cerpen, kecuali mungkin untuk masih ya. Jadi kalau orang terbiasa menulis cerpen, dia mungkin tidak bisa menulis features. Tapi orang yang terbiasa menulis features, dia
mungkin tidak akan bisa bikin cerpen karena ininya beda. Jadi sama-sama dia cerita bentuknya, tetapi apa namanya? Iya, settingnya berbeda. Jadi kalau pictures itu dia harus berdasarkan fakta. Jadi ada fakta dulu, baru kita bisa bikin. Tanpa fakta kita tidak bisa bikin. Jadi apa namanya? Ada satu peristiwa yang biasanya itu kan kita apa namanya? Itu hanya dalam bentuk berita. Nah, peristiwa itu kita bikinlah cerita. Jadi kadang dari satu peristiwa itu ada sisi-sisi yang bisa kita bikin cerita. Hal-hal yang menyentuh. Biasa ya, pictures itu lebih kepada human interest. Dia hal-hal ya. Human interest. Apa namanya, kita menggali latar belakang. Banyak yang bisa digali. Nah itu. Jadi di tabirkata.com kita mengakomodir itu. Kemudian kita juga ada tabir petualang, itu kita khususkan untuk kawan-kawan relawan atau pecinta alam, mereka yang ingin menulis tentang petualangan. Jadi apa saja itu, apakah misalnya perjalanan atau misalnya tentang wisata segala macam, kita akomodir itu. Jadi tulisan seperti apa yang kita akomodir? Semua tulisan, maksudnya apakah Anda bisa menulis atau tidak? Kami tidak melihat ke situ. Apabila misalnya kalian ingin menulislah, kirimkan ke kami akan olah itu tulisan, insya Allah akan kita terbitkan. Kita tidak akan menolak tulisan dalam bentuk apapun, karena pada dasarnya tidak ada tulisan yang tidak bagus. Tulisan itu bagus semua, minimal bagi si penulisnya. Hanya saja mungkin ada aturan-aturan. Misalnya seperti di media, maka dia berkiblatnya kepada etika jurnalistik segala macam. Ini makan nih, jadi ada hal-hal yang apa namanya, yang harus kita ikuti supaya tulisan itu bagaimana bisa bagus, bisa enak dibaca, tulisan yang bagus yang bisa membawa pembaca, menarik emosinya supaya terikat dengan tulisan kita. Jadi ketika tulisan yang bagus itu, ketika kita baca 3 paragraf pertama, kita ingin melanjutkan lagi, itu bagus. Tapi ketika tulisan itu 3 paragraf pertama itu orang sudah membuang muka, itu tidak bisa kita baca. Jadi biasanya patokannya di situ, di 3 paragraf pertama. Nah kalau teknik penulisan kita 1 paragraf itu 1 kalimat. Ya, 1 paragraf 1 kalimat. Jadi kalau 3 paragraf itu 3 kalimat aja. Nah, bagaimana di 3 kalimat pertama itu bisa menarik? 1 kalimat pertama. Jadi kalau di dunia jurnalistik, kalau untuk berita sekarang ini hampir tidak ada lagi media yang menyajikan berita itu dengan kerangka murni fake news. Nah kita di tabirkota.com mencoba untuk mengembalikan itu. Jadi saya tidak mengatakan tulisan atau berita dari media lain itu tidak benar, tidak. Semua benar, karena media itu dia punya style sendiri masing-masing. Nah kita di tabirkota.com itu mencoba mengembalikan apa namanya, kitahnya berita itu seperti apa, jurnalis itu seperti apa. Karena kalau jurnalis itu dia adalah penyampai pesan. Jadi jurnalis itu adalah orang ketiga. Jadi dia hanya menyampaikan pesan. Jadi ketika ada peristiwa, maka berita yang ditulis itu hanya mengabarkan. Tidak boleh di situ ada menggurui apa segala macam. Atau misalnya mungkin kawan-kawan pernah membaca berita yang ada kata-kata nah misalnya, itu distract news tidak boleh. Jadi
dia hanya menyampaikan saja bahwa ada kejadian ini di sini, peristiwanya apa, kapan, di mana. Dia menganut patokan 5W 1H itu dengan sangat ketat. Itu strategi. Nah, kita di tabirkota.com kita menggunakan itu, kemudian kita mencoba untuk menggunakan features. Nah, di wartawan kita itu kita berkomitmen untuk memberikan pengembangan ya. Jadi wartawan kita harus bisa berkembang. Jadi mungkin cerita sedikit, di Jakarta itu banyak NGO yang dia fokus menangani masalah pengembangan media. Dulu sebelum COVID itu banyak sekali. Jadi mereka bekerjasama dengan pihak luar, itu mengadakan workshop. Mereka memberikan beasiswa kepada jurnalis di Indonesia. Itu biasanya se-Indonesia itu dipilih 10, paling banyak 20. Itu diberikan beasiswa, nanti selesai dikasih duit. Nah, di tempat kita memberikan kesempatan wartawan kita mengikuti pelatihan seperti itu untuk pengembangannya. Cuman syaratnya biasanya itu minimal 1 tahun jadi wartawan baru bisa mengikuti itu. Kita berkomitmen karena sebenarnya perusahaan media itu berkewajiban dia untuk memberikan pengetahuan pada wartawannya supaya dia bisa berkembang. Nah, nanti insya Allah Agustus atau paling lambat September kita akan mengadakan workshop, tapi intern kita dulu. Jadi nanti dikawinkan dengan workshop tapi khusus untuk para relawan, Basarnas atau segala macam itu. Jadi kita memberikan workshop tentang jurnalisme bencana. Jadi jurnalisme bencana ini masih sangat sedikit yang paham. Jadi masalah bencana itu sebenarnya ada aturannya. Kalau yang sekarang ini kan ya tumbuh dan berkembang itu jurnalisme netizen, itu kejam gitu. Ya, jurnalisme netizen. Kalau dulu ada jurnalisme citizen journalism itu masih bagus lah, walaupun tidak bisa dikategorikan sebagai produk jurnalistik tidak bisa, tapi setidaknya dia masih bagus lah. Tapi kalau jurnalisme citizen ini netizen ini itu gila-gilaan, tuh karena ada aturan sama sekali. Acil-acil itu. Jadi siapapun bisa jadi wartawan akhirnya. Jadi kita makanya ketika ada peristiwa musibah atau bencana alam atau apa, itu yang paling cepat mengabarkan adalah netizen. Dan sialnya kebanyakan kabarnya itu ya tidak ada aturan-aturan yang ini. Nah, jadi kita kalau wartawan dia kadang terbatas misalnya jarak untuk mendatangi segala macam. Nah, jadi yang paling cepat itu bisa mengabarkan adalah para relawan. Nah, lalu bagaimana para relawan ini dia bisa mengabarkan sesuai dengan aturan jurnalisme? Iya, sesuai dengan aturan jurnalistik. Nah, kita mencoba memberi pemahaman itu tentang jurnalisme bencana. Insya Allah Agustus atau paling lambat September nanti itu akan kita gabungkan dengan workshop khusus internal kita dulu. Jadi di tabirkota.com itu wartawannya baru semua. Jadi buta kakak pokoknya, karena tahu apa-apa. Jadi kita sengaja merekrut mereka yang tidak paham, tapi yang penting punya semangat. Jadi kita ingin melihat semangatnya seperti apa, kemudian dia punya style seperti apa. Nanti kita akan satukan bagaimana teknik penulisan tabirkota.com seperti apa. Nanti kita akan satukan. Nanti insya Allah Agustus atau September. Nah, di
era sekarang ya, kawan-kawan itu diuntungkan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Jadi data itu, informasi bisa didapat dengan sangat cepat, sangat mudah. Hanya saja dampaknya adalah sering terjadi copy paste. Jadi apa namanya plagiasi itu jadi kabur dia. Jadi kabur. Kalau dulu kita ingin menulis sesuatu itu kita berdarah-darah mencari informasinya. Kalau sekarang tinggal buka HP itu bisa. Jadi dampaknya kok terbentuklah wartawan instan akhirnya yang hanya mengandalkan gadget bisa memperoleh informasi. Jadi kualitas itu apa ya, agak inilah kualitasnya jadi sering terjadi copy paste segala macam. Jadi kalau sebenarnya kami dari perusahaan media, kalau ingin kita bikin media ya online khususnya, tanpa punya wartawan pun kita bisa menayangkan berita. Ya cukup kita browsing segala macam, itu rilis dari pemerintah daerah itu banyak tiap hari, kita bisa pakai itu. Hanya saja rilis itu apa ya, itu berita hanya saja bukan produk jurnalistik, bukan orisinil dia, tidak orisinil. Jadi berita itu semua orang punya. Kalau wartawan itu kan dia harus memproduksi berita sendiri dia. Jadi dia mencari berita sendiri. Kalau ada satu peristiwa itu biasanya ada banyak sisi yang bisa dieksplor. Kalau opini, kita juga menyiapkan kolom opini di tabelkota.com. Opini itu sebenarnya bukan apa ya, dikatakan produk jurnalistik karena dia bukan, tidak diperoleh dengan cara-cara melewati cara-cara, iya, jadi tidak bisa juga disebut produk jurnalistik. Tapi kenapa media menyiapkan ruang untuk itu? Karena itu kebebasan orang berpendapat. Dan sekarang ini sangat mudah untuk bikin opini. Kalau dulu kita harus banyak membaca buku, sekarang tidak perlu lagi. Modal handphone kita bisa bikin opini. Kita mau menulis tentang politik misalnya, kita punya satu pendapat, kemudian kita cari saja penguatnya. Jadi teori si ini kita masukkan, jadilah dia opini. Kemudian ketika orang mengatakan itu tidak benar, ketika orang tidak setuju dengan itu, bukan tulisan kita yang salah, bukan opini kita yang salah, hanya saja orang yang tidak siap menerima opini kita. Jadi tidak ada kata salah dalam opini. Apapun itu bentuknya, opini itu selalu benar, karena itulah sudut pandang dia. Kalau kita tidak setuju dengan opini dia, bikinlah opini baru, bukan dengan menyalahkan opini orang. Kita membuka ruang juga untuk opini. Tapi ya opini itu di luar tanggung jawab perusahaan media. Ya redaksi tidak bertanggung jawab terhadap tulisan opini, berbeda dengan opini. Jadi kawan-kawan kalau misalnya ingin kalau misalnya ada yang pengen didiskusikannya, itu bisa saja. Si Adam ada punya nomor WA aku, bisa aja. Kawan-kawan punya tulisan, kita di tabelkota.com fokus ke masalah budaya.
Jadi kita akan sangat senang apabila ada yang bisa menulis tentang budaya, khususnya budaya Banjar. Kita sampai dengan saat ini komitmen untuk tidak mengulas tentang budaya di luar Banjar dan Dayak, hanya dua itu. Jadi kita mencoba untuk fokus ke situ dulu. Kalau kawan-kawan punya tulisan, silakan kirimkan. Kita akan senang sekali untuk menayangkannya. Jadi di kita itu sistemnya, begitu ada tulisan masuk, kita akan edit. Editing itu bukan bermaksud merusak atau merubah, itu tidak, atau bermaksud menyalahkan tulisan asli, tidak. Hanya saja kita perlu menyesuaikan dengan style kita, karena semua media itu dia berbeda-beda stylenya. Jadi kita akan lakukan editing, nanti kita akan tayangkan. Nah, harapan kita ketika si penulis itu dia membaca, dia akan membandingkan dengan tulisan dia. Disitulah proses belajarnya. Jadi sama-sama belajar. Mungkin ya itu dia. Jadi kawan-kawan, kalau ada yang ingin didiskusikan misalnya, silakan, kita sangat senang sekali bisa menghubungi emailnya Tabir Kota, bisa dibuka di webnya. Sudah. Facebooknya juga ada, bisa kirim pesan misalnya, atau kalau mau nomor WA ada. Kalau punya tulisan, foto juga. Kita sangat kita membuka ruang untuk kawan-kawan yang hobi memotret. Sekarang gampang kan memotret, jadi jadi kita ada berita foto. Jadi ada satu foto yang menarik, kemudian ada caption satu paragraf saja. Nanti mungkin kawan-kawan bisa lihatlah di web kami ya. Nah, situ silahkan dipelajari. Jadi ada Tabir Banjar, itu berita khusus bahasa Banjar. Ada English Stories itu bahasa Inggris. Ada CSR Tumbler, itu produk jualan kita. Jadi berita-berita CSR tapi dia khusus bahasa Inggris. Jadi kalau selama ini perusahaan dia butuh publikasi yang luas. Jadi kita berikan kesempatan atau ruang untuk itu, kita tuliskan berita CSR tapi dalam bahasa Inggris sehingga dunia itu memahaminya. Nah, itu produk jualan kita. Kemudian ada Tabir Petualang, petualangan. Kawan-kawan mungkin bisa lihat. Kalau berminat kirim tulisan silakan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau mungkin agak kesana kemari. Gara-gara beliau. Bangun suruh benar. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ke Saudara Rusman Adi. Jadi saya ingin sedikit ingin saya sampaikan, ada satu, mungkin Anda pernah tahu nama Helen Keller ya, seorang dokter ya, perempuan ya, yang buta, bisu, tuli gitu. Masya Allah. Jadi kalau kita rasa sempurna ini kadang bisa kayak Helen Keller gitu. Jadi seorang dokter dan bahkan menyabet 2 gelar doktor sekaligus dengan nilai kamlau. Seorang buta, bisu, tuli. Nah, jadi pertanyaan itu bagaimana dia belajar? Ternyata belajarnya itu dengan batu, dengan rasa. Semua idenya itu diciptakan dengan rasanya. Jadi pada saat dia sidang, terbuka, tertutup, itu didampingi oleh orang yang memang selalu mendampingi dia. Dan hebatnya sekarang Helen Keller itu punya Helen Keller Foundation yang khusus itu membiayai seluruh masyarakat dunia yang memiliki disabilitas seperti itu. Ada istilah disabilitas dan difabel ya. Jadi kawan-kawan sekali lagi saya hanya berpesan jangan terlalu suka menggunakan istilah yang Anda sendiri tidak mengerti maksudnya. Jadi mahasiswa banyak kadang-kadang itu kepandai ke sana kemari menggunakan istilah ilmiah ya kan, tapi ketahuan ya. Karena kita ini basicnya literatus ya kan. Literatus itu kan belajar. Mari belajar. Dan kita sendiri jujur lah kayak aku pun pada berhenti untuk belajar.
Artinya dengan membaca makalah dengan kirim laku dalam bentuk tugas itu juga belajar dari kami. Dan intinya belajar adalah sesuatu yang tidak boleh menyalahkan dan tidak ada merasa siapa yang paling benar dan yang paling sempurna, tidak ada. Tadi Nabi juga menyampaikan tentu beda dengan aku, misalnya dengan Om ini beda lagi pengalamannya, dan pengalaman itu sebenarnya yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk menyempurnakan perbedaan itu. Saya pikir demikian dari kami berdua, tapi banyak sedikit mau ngomong. Karena aku kelancakan sudah bikin kita malah. Terus selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Penutup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati ada dua dokter luar biasa, ini rasanya kayak sidang skripsi. Ada Bapak juga dari Tabir Kota, terus ada kawan-kawan pegiat literasi dari Porsima Agung, terus ada dari Tabalong, ada Inspiraloka, ada dari Ruang Literasi HSU, ada Forum Lingkartena. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Porsima Agung. Saya percaya bahwa Porsima Agung telah berusia 1 tahun, tapi apa yang mereka lakukan selama 1 tahun ini, insya Allah pahalanya permanen. Masya Allah. Tidak banyak, kami mungkin ada 6 orang dari Tabalong, mungkin kami sebut sebagai musafir di sini walaupun perjalanannya 1 jam. Karena Pak luar biasa sekali, seorang musafir itu belum pernah baca dia dapat 5 keutamaan. Di antaranya kan dia dapat ilmu, dapat keutamaan, dapat adab. Dia juga kadang dapat sahabat yang baik melalui perjalanan tersebut. Nah, kami juga di sini ingin terus belajar, luar biasa. Kawan-kawan di sini juga dari Tabalong, mungkin ada kawan kemarin dari Barabai, kami coba terus mendengar. Karena Allah yakin Pak Herman tadi nggak banyak nih juga bicara, atau bapak-bapak di sini nggak banyak bicara. Katakanlah ada mahasiswa yang 1 jam bicara, tapi isinya nggak ada. Tapi beliau semua itu bicaranya sedikit, karena bicara 1 jam itu mungkin langsung saja. Yang pernah membaca bicara 1 jam tak perlu persiapan. Tapi kalau kita bicara 1 sampai 3 menit itu persiapannya harus 3 minggu, Bang. Karena kalau melihat forum-forum dunia justru para pemimpin itu bicaranya cuma 3 menit sampai 5 menit, karena banyak kan gilirannya. Jadi mungkin di sini kami sebagai komunitas, sebagai UKM di Tabalong ingin banyak belajar, dan luar biasa tadi banyak sekali ketika kami mendengarkan penjelasan atau pemaparan dari Pian. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Porsima Agung terus memberikan hal-hal baik di masyarakat, dan ya tadi menjadi inspirasi bagi kawan-kawan mahasiswa khususnya di Hulu Sungai Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silakan kawan-kawan untuk dimakan yang ada. Kita seadanya Pak. Kita seadanya. Mungkin terakhir dari Ulum untuk semangat. Mahasiswa takut dengan dosen takut dengan dekan takut dengan rektorat takut dengan pemerintah takut dengan presiden takut dengan mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke. Sedikit, alhamdulillah Forum Literasi Mahasiswa Agung sudah genap tanggal 14 Juni tadi berumur 1 tahun, dan ini sudah lebih hari dengan 16. Alhamdulillah tadi kami pagi kami mengadakan keselamatan dulu di rumah Bapak Herman, penasihat kami. Dan bagi kita kawan-kawan mahasiswa, pentingnya ada platform seperti organisasi. Kita tahu kita kuliah, apa gara tujuan kita kuliah, output kita kuliah itu apa? Untuk di masyarakat luar Indonesia, untuk di tempat kerja kita kuliah dulu
apa yang kita dapat, banyak mahasiswa yang cuma duduk ngecek HP, yang dapat hanya butuh gulit kuliah dapat kadang yang lagi dapat gitu. Kita ibaratnya di organisasi ini belajar secara langsung gitu. Jadi kita menerapkan ilmu yang ada di kuliahan, menerapkan pengalaman dari kawan-kawan sekalian untuk ke depan gitu. Makanya pentingnya organisasi, pentingnya kami menjaga relasi contohnya dengan kawan-kawan Abalong. Kan ulang percaya semakin banyak kita kenal dengan orang, maka rezeki semakin besar. Dan selalu memberikan saran kepada kawan-kawan yang lain, ingat untuk kalian harus kenal dengan orang di sekitarmu, kenali dekat orang yang siapa, karena belum tentu laki-laki itu dari kita sayang siapa tahu lewat kalau di sekitar kita, maka harus kenal jujur kawan-kawan di sekitar kita, karena dari tahu siapa tahu Bapak Haru kata jadi bupati, kita lihat sejujurnya jadi ajudannya berapa kalau, nah jadi kita harus kenal. Dengan banyak kawanan, dengan banyak dari relasi, kita ibaratnya membuka peluang untuk masa depan kita semakin cerah lagi. Nah, mungkin itu saja dari Ulul kembalikan ke ada yang Oke, ada tahun dari Istiqlal dan Interpena. Silakan. Ambilkan mikrofon. Silakan, ada pandai cukup. Pengen mau kilakan Pak. Ya. Cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita yaitu tiga. yang jelas dua dulu. Nah, pertama dulu alhamdulillah pertama kali baru mendengar dan membaca itu tabir kota dan baru searching di internet. Dan alhamdulillah di sini kita melihat ada berbagai macam-macam berita, dari berita Tabalong, dari HSO, itu semua ada kamar-kamarnya sendiri-sendiri. Jadi itu patut untuk dibaca. Nah kemudian belum makalah ya, ada proyek di jilid sudah. Hanya yang membedakan adalah konten. Yang kedua, setiap penerbitan itu kan punya skala atau standar dalam penulisan. Ya beda lah ya, kalau misalnya penerbitnya itu skala Balai Pustaka, Erlangga misalnya, tentu ada sistem penulisan yang sangat ketat gitu. Saya juga punya kawan di Sabili dulu ya, Sabili. Kemudian ada lagi kawan yang bertugas di Nizam. Jadi salah satu yang bisa saya kaitkan dengan pertanyaan ke Nadi tadi, saya itu hampir setahun nulis di pos di rubrik neoanalisis. Jadi ada berbagai, karena memang fokusku adalah masalah patologi ya kan. Jadi lebih banyak kepada aspek-aspek sosial, misalnya kayak contoh kasus terdijiran tangan, itu kan istilahnya. Aku pernah disodori masalah itu. Jadi takuni ke kawanan pernah ke diskotik, ke karaoke itu. Oh ternyata ini ada pemandu lagu ternyata. Dan itu bisa di booking ternyata. Jadi setelah selesai kegiatan itu benar-benar bisa dibawa lagi di tempat lain gitu. Dan aku dimintai komentar tentang itu. Karena blank nih, paksanya aku baik kesal kembali. Aku nih kawan-kawan yang ada loh, ibu jujur yang ada aja kan. Jujur kayak kejadiannya, oh saya rasa depan itu tadi mana tempat saya kerja. Oke itu jujur lah. Itu. Jadi menyesuaikan dengan itu tadi. Kan dibayar, aku bakal mencari data. Dengan dibayar gitu. Nah mungkin lebih tepatnya kawan tadi yang bisa menceritakan, mungkin ini kan kita masuk naskah karena di hari ininya berapa? Iya, apakah ada royalti? Saya Sibitara ya udah. Saya sugi banget tapi bertanya. Nah itu pertanyaannya lah. Kalau misalnya kawan dan ini kami berencana memang tadi sudah aku sampaikan, dan semua yang ada di sini kita akan bikin konsorsium bersama di bawah, mungkin di bawah Yayasan Hikam Pando deh, di bawah yayasannya, supaya kita bisa kerjasama dengan CSR Andaro. Mudah-mudahan per setahun misalnya kita bisa nulis lah ya. Tapi karena mungkin karena memang perspektifnya kita mungkin kita berkota lebih kepada budaya. Aku ada punya bukunya tuh, pustaka budaya, pustaka Banjar Kutai Dayak. Nah itu rencana mungkin kena akan bisa berulang oleh Munir untuk dimasukkan ke tabel kota. Tapi aku lupa nama bagian namanya tuh apa.